Kita tutup aja nih. Nah, ini untuk format cara menghitung pembersihan borpelnya. Oke, saya akan coba jelaskan satu persatu dari setiap kolom-kolom ini. Yang pertama nama tulangan di sini. Jadi di dalam borpel ini kan ada banyak macam-macam tulangan. Ada tulangan utama yang ke atas, ada tulangan spiral. Tulangan utama pun dibagi-bagi biasanya. Ada yang dari atas nanti ke bawah semakin dikit, itu nanti yang kita beda-bedakan. Tulang utama spiral, terus ada selimut beton, cover besinya di sini. Di sini kita bisa lihat di gambar standar atau standar detail khusus pembersihan. Terus ada diameter ini untuk mengisi diameter besi. Ini untuk berat per meter per 1 meter ini otomatis. Terus ini untuk tinggi full borvel dari sini ke sini. Lalu kita lihat lagi ada tinggi 1, ini maksudnya untuk membedakan biasanya gini. Seperti ini contohnya, dari 8 meter full akan terbagi menjadi 2, khususnya untuk spiral nih jaraknya. Yang 6 meter jarak D1360, yang 2 meternya D1350. Ya, saya membuat kolom tinggi 1, tinggi 2 ini untuk ke sini tujuannya. Atau bahkan kalau ini tulangan pun biasanya berbeda. Yang atas mungkin lebih banyak, nanti semakin ke bawah menjadi sedikit. Kebetulan ini gambarnya sama semua. Oke, lalu di sini untuk panjang murni, panjang potongan murni belum ditambah dengan tekukan dan lain-lain atau overlap. Terus ini tekukan 6D, ini untuk tujuannya nanti untuk sini. Lalu ada jarak spiral di sini ya. Lalu ada jumlah tulangan. Nah, ini kalau tulang utama yang ini 24. Kalau jumlah untuk spiral ya nanti kita bisa isi sendiri. Lalu ada overlap. Misalkan besi itu lebih dari 12 meter, kita taruh di sini. Termasuk jumlahnya, panjangnya berapa, jumlahnya berapa. Lalu di sini ada panjang total. Di sini kita penjumlahan dari semua panjang, dari panjang murni, tekukan, tambah nanti ada overlap dan lain-lain. Lalu ada berat besi. Berat besi ini untuk nanti kita tahu ketemu dari rumusnya, itu dari berat per 1 meter kilogram per meter dikali jumlah tulangannya berapa dikali total panjangnya berapa, nanti ketemu berat besinya. Lalu ada volume total, masih satuannya kilogram ini. Misalkan borpel ini ada 20, dan nanti ini otomatis dari jumlah dikali dengan berat per 1 borpel. Jadi perbedaannya ini untuk berat besi ini untuk per 1 borpel, ya ini untuk total keseluruhan borpel. Lalu di sini ada tabel diameter besi. Di sini untuk membedakan, misalnya diameter 10 ada berapa beratnya, diameter 13, 16, 19 sampai seterusnya. Nah, nanti bertujuan nanti untuk ketika kita mau order besi atau pesan material besi, jadi kita tahu misalnya diameter 10 nanti beratnya berapa, nanti kita tinggal konversi ke batang. Misalnya dari 200 kilo nanti ketemunya berapa batang untuk 10 gitu, terus sampai seterusnya. Oke, langsung saja kita masukkan detail tulangan dari gambar borpel ini ke dalam format yang kita punya. Itu yang pertama, dari tulangan utama dulu ya. Dia 24, diameter 25. Potongan A, berarti yang dari atas nih. Lalu potongan B kita lihat 24 juga. Artinya di sini untuk tulangan utama ini tidak ada perbedaan antara
A dan B, jumlahnya masih tetap sama. Lalu kita lihat nih, di ujungnya ada tekukan, kita sesuaikan gambar aja. Ini tekukan juga. Jadi intinya ketika kita mau menghitung besi, kita harus tahu dulu bentuk besi itu seperti apa. Kalau perlu kita gambarkan aja dulu di AutoCAD atau di kertas lah, digambarkan. Nah, ini tulang utama itu akan seperti apa sih bentuknya gitu. Baru setelah itu kita bisa menghitung untuk besi itu sendiri. Karena kalau kita nggak paham bentuk besinya seperti apa, tekukannya seperti apa, nanti kita kebingungan untuk menaruh format ini ke format ini. Oh iya, untuk format ini fleksibel ya, kita bisa rubah sesuai keinginan, asalkan kita sudah paham dengan maksud dari format ini, kita bisa rubah. Misalkan ini tingginya bisa jadi 3 kolom, terus nanti ada lagi tekukan 15D yang lain atau yang lain-lain. Ini maksudnya tidak statis tapi dinamis ya, sesuai kebutuhan. Intinya kita harus paham dulu mengenai cara menghitungnya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Tadi dia 24, diameter 25. Kita langsung aja isi diameternya 24, diameter 25, jumlahnya 24. Oke, ini tulang utama 1 ya. Untuk panjangnya kita lihat karena ini tidak ada perubahan jumlah, berarti dari atas ke bawah nih ya. Berarti 8 meter plus 1 meter ditambah tekukan nih 135 derajat ya. Ada 2 ya, atas bawah. Oke, panjang murninya tadi, panjang murninya itu full, panjang murninya tinggi full. Lalu ada tekukan 15D. Oke. Untuk overlapnya di sini aja ya. Penjangkaran, bukan overlap 12 meter, tapi ke arah penjangkaran ke dalam pelcap. Oke, overlapnya kita isi dengan tadi berapa ini? 1 meter ya. Kita kasih keterangan aja, karena di sini biasanya kan buat overlap 12 meter. Sini bukan overlap 12 meter, tetapi penjangkaran tulangan ke pelcap. Oke, jumlahnya 1. Lalu habis itu kita rumus panjang totalnya kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak dinamis. Kita harus lihat dulu bentuk tulangannya, baru kita panjang totalnya kita otak-atik lagi. Yang tadi kan panjang totalnya, panjang murni plus 2 kali 15D di plus overlap tambah penjangkaran ke pelcap, jumlahnya 1. Jangan lupa dalam kurung biar satu kesatuan. Oke, jadi total panjangnya 9,4 ya untuk borpel ini. Untuk yang panjang overlapnya itu bukan 1 meter ya, kita lihat lagi. Di sini 1 meter itu dari BOP sampai ke sini. Tapi karena tadi panjang borpel kita sampai sini, berarti kita kurangin dengan 0,1 ya. 0,1. 0,9. Oke, kita lihat lagi. Tulang utama tulangan utama 2. Apakah ada nih tulangan utama selain yang 24 ini? Kita lihat lagi. Ternyata tidak ada. Karena tidak ada, kita hapus saja nih. Hapus, kecuali nanti ada, kita pakai lagi. Lanjut kita ke tulangan spiral. Tulangan spiral, kita lihat dulu yang potongan A. Artinya wilayahnya itu dari atas 6 meter ke bawahnya. D13 jarak 60. Langsung saja kita isi diameter 13. Jaraknya 0,6 ya. Jarak spiral 0,06.
area panjangnya dia 6 meter plus dengan ini ada 300 ke atas, artinya 6 plus 0,3 ya. Nah, untuk rumus spiral itu saya ambil dari sini, nanti teman-teman bisa cocokkan rumusnya apakah sama. Lalu jumlah spiral kan ada 1, karena kita sudah dijumlahkan semua total panjangnya, otomatis jadi 1. Jadi gini, panjang total spiral itu 330 meter total panjangnya. Karena besi itu kan satu batangnya 12 meter. Untuk mendapatkan panjang ini harus banyak besi dengan besi utuh yang 12 meter. Artinya setiap besi utuh akan ada satu overlap di situ. Nah, untuk itu di sini saya buat seperti ini overlapnya. Jadi dia untuk panjang 1330 meter itu dia membutuhkan 27 overlap. Setiap satu overlap itu dia panjangnya 0,52 meter. Oke. Dan nanti di panjang total kita tambahkan dengan overlap ini. Oke, masuk akal ya. Oke, udah. Habis itu spiral 2 ya. Sama caranya sama, tinggal isi diameter, terus jaraknya 0,15. Ini 1 juga. Ke bawahnya berapa? 2 meter ya. Oke, selesai ya. Oke, jadi berat borpelnya itu kita lihat nih. Berat borpelnya itu 1263. Diameternya, satu borpel ini membutuhkan diameter besi D13 besar 403 kg, diameter 25 260. Kita bisa konversi ke batang. Caranya seperti ini. 0,006165 dikali diameter dikali 12. Jadi ini apa nih maksudnya? Ini untuk berat besi 10 per 12 meter. Oke. Untuk mencari batang kita tinggal bagi aja. Yang di sini contohnya ini begini. Kosong ya, karena ini tidak ada jumlahnya pasti kosong. Oke, tarik aja tinggal. Nah, di sini kelihatan dalam satu borpel tipe A dia membutuhkan besi 13 banyak 32 batang. Besi 25 membutuhkan 19 batang. Tapi dengan catatan ini hitungan murni ya. Belum ada namanya wes atau yang lain-lain. Makanya nanti di sini kita ketika mau order besi harus ditambahkan dengan wes misalkan 3% gitu wesnya. Tinggal 3 kali 3% gitu, 103. Wah sorry ya, ini tadi selimut botolnya kita ketinggalan. Kita isi di sini biasanya 0,75. Nah akan berubah ininya jumlahnya. Ini jadi 1200. Dengan ini juga berubah kebutuhan batangan besinya. Apa di sini? Oke, besi udah ketemu semua volumenya. Oke, selanjutnya di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat base besi atau bar bending schedule plus pengaturan wesnya.